Polres Malang telah menetapkan 10 orang tersangka pengeroyokan anak di bawah umur hingga meninggal dunia oleh oknum anggota PSHT di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Malang. 6 dari 10 tersangka masih di bawah umur. Pada Jumat 13 September 2024, 4 orang tersangka dihadirkan dalam press release, di antaranya AR 19 tahun, Ahmad Effendi 20 tahun, dan Andika Yudhistira 19 tahun, ketiganya warga desa Ngenep, Kecamatan Karangploso. Sementara Iman Cahyo Saputro 25 tahun warga Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, akan dilaporkan rekan Lu'ul Isnaidiah, wartawan Surya Malang. Rekan Lu'ul Isnaidiah, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya sampaikan bahwa kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa oknum PSHT terjadi kemarin Jumat tanggal 6 September 2024. Tepatnya lokasi ini terjadi di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso. Dalam hal ini Asa, eh, pria berusia 17 tahun meninggal dunia karena dikeroyok oleh 10 orang tersangka yang berasal dari oknum PSHT ini. Kemudian kemarin, tepatnya hari Jumat, Polres Malang telah melakukan ungkap kasus dengan menghadirkan eh, 4 orang tersangka dari 10 orang yang terlibat dalam kasus ini. Namun dalam hal ini 6 orang tersangka tidak ditampilkan dalam rilis karena mereka masih berada di usia bawah 18 tahun. Menurut Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih mengatakan bahwa dalam kejadian ini terdapat 2 TKP. Dapat dijelaskan, TKP pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September, di mana saat itu diduga dalam motif hal ini korban yang mengenakan atribut PSHT mengunggahnya ke status WhatsApp-nya, kemudian diketahui oleh salah satu tersangka yang merupakan teman satu sekolahan dari korban. Karena untuk hal ini, tersangka itu mencoba mengkonfirmasi dengan hal ini apakah benar ia merupakan warga PSHT. Kemudian pada hari Rabu itu di TKP pertama, korban diajak ke rumah dari salah satu pelaku untuk dilakukan klarifikasi apakah benar ia adalah dari warga PSHT. Namun ketika diklarifikasi ternyata korban bukanlah warga atau disebut gadungan. Dalam hal ini kemudian beberapa tersangka yang turut hadir dalam TKP pertama ini melakukan sabung 1 lawan 1 kepada korban. Kemudian pada TKP kedua di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso ini, tepatnya hari Jumat, korban lagi-lagi diajak oleh tersangka untuk latihan pencak silat. Namun dalam hal ini terdapat kurang lebih 10 tersangka yang hadir dan beberapa saksi lainnya. Kemudian dalam hal ini korban dikeroyok atau dipukul satu-satu oleh 10 tersangka. Akibatnya korban mengalami luka tepatnya di bagian kepala dengan luka cukup serius, yakni pendarahan di otak, dan beberapa luka lebam di lainnya. Hingga akhirnya korban pun dibawa ke klinik dan dirujuk ke RST Supraun Malang. Kemudian tepatnya kemarin Kamis, korban mengembuskan nafasnya setelah 6 hari perawatan di rumah sakit. Dalam hal ini, 10 orang tersangka ini akan dikenakan Pasal 80 ayat 3 Jungto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Baik demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih rekan Lu'ul Isnaidiah, wartawan Surya Malang, atas informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi berita tadi, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Bahwasannya korban ini mengupload di status WA itu kurang lebih bulan Agustus. Bulan Agustus, setelah itu salah satu pelaku di bawah umur itu menanyakan kepada korban, maksudnya apa seperti itu update status. Akhirnya oleh korban dan tersangka bertemu di salah satu rumah pelaku. Salah satu tersangka ditanyain maksud dan tujuannya apa mengupdate status WA karena korban itu bukan dari anggota perguruan silat. Setelah itu bahwasannya korban itu disuruh membuat membuat video klarifikasi, tetapi setelah itu dibawa oleh pelaku, akhirnya dipukulin oleh beberapa pelaku. Dan di TKP pertama itu tanggal
September 2024 itu 4 orang tersangka yang sudah dewasa ini ada 6 orang tersangka yang masih di bawah umur. Kronologi ungkap yang dapat kami sampaikan di sini yaitu pada tanggal 7 September 2024 unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang menerima laporan terkait penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan. Kemudian atas laporan tersebut secara cepat dari jajaran Satreskrim Polres Malang menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini, rekan-rekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.